berpelek rehu seru Nahor tera Abraham Ishak Yakub Yehuda Peres Hezron Ram Hey Amin Nadab Nahason Salmon Boaz Obed Isai Daud Salomo Rehabeam Abia Asa Yosafat Yoram Usha Yotam Ahaz Hizkia Manasye Amon Yosha Yekonya Sungguh menyenangkan naik tahun keturunan meluncur di tengah silsilah raja-raja Bait suci Salomo menurut bulan Tisri 6 tahun 6 bulan sekarang tersingkap Hey rahasia 3000 tahun telah dibuka Pertama di dunia dalam sejarah panjang Larilah bawa firman ke seluruh dunia Sambil kita bernyanyi lagu sukacita Mulia di sorga, damai di bumi Bintang timur cemerlang, sejarah penebusan Silsilah kejadian, pertemuan terlupakan Pelita perjanjian, pemeliharaan ajaib Hey, dalam orang percaya, firman berlari Pelita perjanjian terangi seluruh dunia Larilah umatnya membawa firman Menuju ke jalan hidup kekal ubah Pedih dan sedih silih berganti Dalam sesakku tak bisa berdoa Batin di dalamku yang bersedih Panjatkan doa tapi tak terucap
Shalom semua anak-anak, mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami hendak mengucapkan syukur atas segala pemeliharaan-Mu Bapa dalam 1 minggu ini. Bapa, sekarang kami hendak mendengarkan firman Tuhan di hari Tuhan. Tolong Bapa, bukakan hati kami, telinga rohani kami, untuk kami bisa mengerti firman-Mu. Dan Bapa, bantu kami untuk dapat fokus juga Bapa, sehingga kami bisa menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita baca ayat pembukaan, Mazmur pasal 50 ayat 5. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Judul firman hari ini adalah, apakah korban persembahan sejati? Ya, karena bulan ini masih bulan Thanksgiving, maka temanya masih tema Thanksgiving ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah komunitas perjanjian. Apa itu komunitas perjanjian? Yaitu orang-orang yang mempunyai perjanjian sama Tuhan untuk menjadi umat Tuhan. Ketika kita menjadi umat Tuhan, maka Tuhan menjadi Bapa kita. Dan karena Tuhan menjadi Bapa kita, maka kita ada di dalam perlindungan Bapa yang sepenuhnya. Jadi, sangat penting untuk kita masing-masing bisa masuk ke dalam perjanjian ini untuk menjadi umat Tuhan, menjadi umat kesayangan Bapa. Nah, kemudian di ayat ini juga dijelaskan bahwa perjanjian tersebut berdasarkan korban sembelihan. Kalau di zaman sekarang, korban sembelihan itu adalah penyembahan. Ya, jadi tanpa adanya penyembahan atau ibadah, kita tidak ada perjanjian. Tanpa penyembahan, kita tidak bisa menjadi umat Tuhan. Berarti yang menentukan apakah saya adalah umat Tuhan atau apakah saya layak menjadi umat Tuhan, itu dilihat dari kualitas penyembahan kita. Anak-anak, ketika kita datang ke gereja, kita masing-masing pasti membawa persembahan kan? Yaitu dalam bentuk uang. Dan juga hati kita masing-masing. Menurut kalian, apakah Bapa perlu uang sehingga kita perlu kasih uang? Menurut kalian, apakah semakin besar uang persembahan maka Bapa semakin senang? Kalau kita baca di Mazmur 50 ayat selanjutnya dari ayat pembuka, yaitu ayat 8, 9, 10 terus sampai 13, ternyata di situ Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan tidak menghukum kita dengan apa yang kita bawa. Kenapa? Karena Tuhan berkata, punyakulah dunia dan segala isinya. Tuhan bilang apa? Punyakulah dunia dan segala isinya. Jadi apakah Tuhan benar-benar mau uang kalian? Apakah Tuhan perlu uang untuk makan? Tidak kan? Kalau begitu, apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki? Coba kita baca ayat berikutnya di ayat 14. Mazmur 50 ayat 14. Kita baca sama-sama. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Nah, persembahkanlah syukur dalam bahasa Inggrisnya adalah Thanksgiving. Thanksgiving. Jadi ternyata bukan besarnya atau banyaknya uang yang kita kasih kepada Tuhan, tetapi apakah kita memberikan persembahan atau kita menyembah Tuhan dengan hati yang bersyukur atau tidak? Apakah kita juga memberikannya dengan hati yang sukacita? Nah, untuk lebih detail, mari kita membahas apakah persembahan syukur yang sejati. Supaya persembahan kita selalu diterima oleh Bapa. Dan ketika Bapa menerima persembahan kalian,
maka Bapa juga menerima kalian. Yang pertama, persembahan syukur sejati hanya datang ketika kita percaya Bapa kita adalah penguasa dari seluruh alam semesta. Iman adalah tidak ada keraguan sama sekali kalau Bapa lah yang mengontrol hidup kita. Jadi dalam kondisi sedang miskin, kaya, sakit, sehat, kita tetap percaya pada kedaulatan Bapa. Bahkan sekarang ini, kita tahu kan lagi ada COVID. Itu pun juga karena kedaulatan Bapa. Dan kapan COVID ini akan berlalu, itu pun juga dalam kedaulatan Bapa. Dan Bapa bukan hanya mengontrol kita saja, tapi juga Bapa mengontrol setiap bangsa, setiap negara, ya, seluruh umat manusia. Jadi ketika kita menyadari itu, kita bisa tetap fokus pada kasih Bapa yang begitu dalam dan lebar. Percayalah anak-anak, ketika kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun, dan kita punya harapan yang besar pada Bapa di saat kita lagi susah, maka mujizat akan terjadi. Dan yang tadinya susah akan berubah menjadi hari yang baik. Amin. Nah, kemudian yang kedua adalah kita ada pengakuan bahwa kita sudah diselamatkan. Ketika kita yakin akan diselamatkan, kita bisa mengucapkan syukur. Ketika waktu kita berdoa, kita mohon kepada Bapa, kita yakin bahwa Bapa mendengarkan doa kita dan menyelamatkan kita. Berarti kita bisa mengucapkan syukur. Coba kita baca Mazmur 50 ayat 14 sampai dengan 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi ketika kita kasih persembahan syukur, Tuhan bilang apa? Panggil aku anytime, khususnya di masa kesesakan. Dan aku jamin akan selamatkan kamu. Dia kasih jaminan itu. Jadi ketika kita tahu dan yakin bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan kita, maka kita bisa memberikan persembahan syukur yang sejati. Ya, ketika kita kasih persembahan syukur, Tuhan kasih kita tiket bahwa doa kita akan dijawab. Ya, kita baca Filipus 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi kalau kita mau minta apa, tinggal minta, tidak usah khawatir lagi. Ya, asalkan kita memohon dengan ucapan syukur. Kemudian berikutnya, poin yang ketiga adalah buah dari penyelamatan. Ketika kita terima firman, harus ada buahnya dalam hidup kita. Buah dari penyelamatan. Kalau begitu, buah penyelamatan apa yang harus kita punya? Kita baca Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ya, nah di sini ada kata jalan. Jalan di sini dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani artinya derek. Kalian ingat? Kalian kan sekarang lagi belajar kan? Lagu Sejarah Penebusan buku ke-7? Ya, ada kata derek yang kalian nyanyi, yang sedang latihan nyanyi ya. Nah, jalan di sini, derek, itu artinya bukan hanya jalan, tetapi juga gaya hidup atau perbuatan kita. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya, our lifestyle, gaya hidup kita, perbuatan kita, itu mesti matching, mesti cocok dengan penyembahan kita. Jadi, harus sama. Jadi, bukannya berarti kita baik di gereja 1 hari, kemudian sisanya 6 harinya kita berbeda. Tidak.
Ya, kita harus sama. Selama 7 hari 1 minggu itu kita sama, baik di gereja ataupun di luar gereja. Ya, bukan hanya 1 hari bersyukur di hari Minggu, tapi juga di hari-hari lainnya pun kita juga bersyukur. Jadi harus sama, harus matching, ya. Nah, sekarang kesimpulan. Ketika kita ada 3 hal ini, yaitu iman bahwa Bapa adalah penguasa dari seluruh alam semesta. Semuanya ada di dalam tangan Bapa, kedaulatan Bapa. Terus yang kedua, ketika kita yakin pada keselamatan bahwa Bapa akan mendengarkan doa kita, menjawab doa kita. Dan yang ketiga, ketika kita ada buah dari penyelamatan, yang mana perbuatan kita, gaya hidup kita sama dengan penyembahan kita, maka apa yang terjadi? Kalian akan menerima berkat apa, anak-anak? Syukur ini menjadi lorong di mana Tuhan akan memberkati kita kembali. Ya, jadi kita bisa hidup dengan kemenangan, dengan kemakmuran. Ya, kita baca 1 ayat lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki Allah. Jadi ini ada 3 perintahnya di sini, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa kita harus melakukan ketiga hal ini, anak-anak? Karena ujung-ujungnya Tuhan ingin sekali menjawab semua doa kita, semua permohonan kita. Ya, seandainya kita punya 10 permohonan, Tuhan mau kabulkan 10-10-nya itu. Karena itulah Tuhan kasih perintah bersyukur dalam segala hal. Karena kenapa? Itu adalah saluran supaya semua permohonan kita pun akan dijawab oleh Tuhan. Ya, Tuhan rindu. Ya, rindu sekali untuk menjawab semua doa kalian. Ya, saya berdoa agar anak-anak semua bisa menghasilkan buah-buah ini dalam hidup kita. Bersukacita, berdoa, mengucapkan syukur, dan pada akhirnya kita bisa menerima berkat terbesar, yaitu dapat menyambut kedatangan Tuhan kembali. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Tolong bantu kami untuk menjadi anak yang selalu bersyukur dalam kondisi apapun dan bisa menghasilkan buah-buah yang baik dan menjalani kehidupan yang menang. Bapa, kami juga sekarang hendak memberikan persembahan. Bapa, biarlah kiranya Engkau berkati persembahan ini Bapa yang kami berikan dengan rasa syukur. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.